Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD semester 2 Kurikulum Merdeka. Pada bab 5, anak-anak yang mengubah dunia. Pada part 2, dengan materi membaca blog Malala Yousafzai, kemudian membaca transkrip pidato Greta Thunberg, dan kemudian membuat naskah pidato. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada bagian membaca. 1. Membaca nyaring. Bacalah terjemahan blog Malala ini dengan nyaring dan bergantian dengan teman di kelas. Perhatikan urutan kejadian dalam teks ini. Perhatikan pula intonasi yang baik dan pengucapan yang jelas saat membaca agar teman kalian dapat menyimak bacaan dengan baik. Malala Yousafzai adalah gadis Pakistan penerima hadiah Nobel Perdamaian termuda. Ketika berusia 12 tahun, Malala menulis blog dengan nama samaran di koran lokal. Blog ini berisi protes terhadap Taliban yang melarang anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Blog Malala Yousafzai. Sabtu, 3 Januari. Kemarin aku mimpi buruk tentang helikopter tentara dan Taliban. Aku bermimpi seperti itu sejak adanya operasi militer di Swat, kota tempat tinggalku. Ibuku membuatkan sarapan untukku dan aku pergi ke sekolah. Aku takut pergi sekolah karena Taliban melarang semua anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Hanya 11 murid yang ada di kelasku sekarang. Biasanya 27. 3 temanku pindah ke Paswater Lahore dan Rawalpindi bersama keluarga mereka setelah larangan ini. Minggu 4 Januari. Hari ini libur dan aku bangun kesiangan. Sekitar pukul 10, aku mendengar ayahku berbicara tentang 3 orang yang tewas tergeletak di perempatan Green Quok. Aku sedih mendengar berita ini. Sebelum ada operasi militer, biasanya setiap minggu kami semua piknik ke Margazar, Vizagat, dan Kanju. Tapi sudah 1,5 tahun lamanya situasi di sini tidak memungkinkan kami untuk piknik. Hari ini, aku melakukan tugas membereskan rumah, mengerjakan PR, dan bermain dengan adik laki-lakiku. Tapi jantungku berdebar keras karena besok aku harus pergi ke sekolah. Senin 5 Januari. Aku bersiap-siap pergi ke sekolah dan mengenakan seragamku. Ketika aku ingat kepala sekolah melarang kami memakai baju seragam. Akhirnya, aku memutuskan untuk memakai gaun kesayanganku berwarna merah muda. Gadis-gadis lain di sekolah juga memakai gaun berwarna-warni ke sekolah. Tetapi ketika upacara pagi, kami diberitahu agar tidak mengenakan pakaian warna-warni karena Taliban melarangnya. Rabu, 7 Januari. Aku menghabiskan libur bulan Muharram di Buner. Aku menyukai Buner karena gunung dan padang hijaunya. Swat, tempat tinggalku juga indah, tapi tidak ada kedamaian. Sementara itu, di Buner ada damai dan ketenangan. Tidak ada tembakan atau ketakutan. Kami semua bergembira. Hari ini kami pergi ke Mausolef Bir Baba dan banyak sekali orang di sana. Orang-orang ke sini untuk beribadah, sementara kami ke sini untuk berwisata. Ada toko yang menjual gelang, anting-anting, leontin, dan perhiasan lainnya. Aku sangat ingin membeli, tapi tidak ada yang menarik hatiku. Ibuku membeli anting-anting dan gelang. Jumat 9 Januari. Di sekolah kami mendiskusikan rumor tentang kematian Maulana Shah Dauran, yang biasanya berpidato di radio FM.
Dia adalah orang yang mengumumkan pelarangan anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Beberapa anak mengatakan dia sudah mati, tetapi yang lain tidak setuju. Rumor tentang kematiannya beredar karena tadi malam dia tidak berpidato di radio. Salah seorang anak mengatakan dia sedang cuti. Di malam hari aku menonton TV dan mendengar tentang ledakan di Lahore. Aku bertanya-tanya, mengapa terus-menerus terjadi ledakan di Pakistan? Rabu 14 Januari. Aku sedang malas ke sekolah karena besok sudah mulai libur di musim dingin. Kepala sekolah mengumumkan liburan, tetapi tidak menyebutkan kapan sekolah akan buka kembali. Ini baru pertama kalinya terjadi. Biasanya tanggal kembali ke sekolah selalu diumumkan dengan jelas. Kepala sekolah tidak memberitahu alasan tidak mengumumkan kapan sekolah buka kembali. Tetapi aku menduga karena Taliban telah mengumumkan pelarangan sekolah untuk anak-anak perempuan sejak 15 Januari. Kali ini, murid-murid perempuan tidak begitu bersemangat libur karena mereka tahu jika Taliban menerapkan larangannya, mereka tidak akan kembali lagi ke sekolah. Beberapa anak perempuan optimis bahwa sekolah akan buka kembali di bulan Februari. Tetapi yang lain mengatakan bahwa orang tua mereka telah memutuskan untuk pindah dari Swat dan pergi ke kota lain demi pendidikan mereka. Karena hari ini hari terakhir sekolah, kami memutuskan untuk bermain di taman bermain lebih lama. Aku berharap sekolah suatu hari akan buka kembali. Tetapi ketika pulang aku melihat bangunan itu seolah aku tidak akan bisa kembali lagi ke sini. Kamis 15 Januari. Hari ini tanggal 15 Januari, hari terakhir sebelum larangan Taliban diberlakukan. Temanku datang membawa PR seolah tidak terjadi apa-apa. Hari ini aku juga membaca diari yang kutulis untuk BBC dalam bahasa Urdu dan diterbitkan di koran. Ibuku menyukai nama penaku Gul Makai dan mengatakan pada ayahku, mengapa namanya tidak kau ganti saja menjadi Gul Makai? Aku juga suka nama itu, karena nama asliku artinya kesedihan yang melanda. Ayahku mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu seseorang membawa koran cetak yang berisi diari ini dan mengatakan betapa bagus tulisannya. Ayahku bilang, dia hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan bahwa anak perempuannya lah yang menulis. Nah, kita masuk ke bagian 2 adik-adik, mengurutkan kejadian. Setelah membaca blog Malala, coba beri nomor untuk setiap peristiwa berikut ini sesuai urutan kejadiannya. Nah, ini dia adik-adik, kita akan mengurutkan sesuai dengan urutan cerita tadi. Coba perhatikan, Taliban melarang gadis-gadis mengenakan pakaian warna-warni. Kepala sekolah tidak mengumumkan kapan sekolah akan dibuka kembali. Dari 27 siswa yang ada di kelas Malala, tinggal 11 anak yang masuk sekolah. Malala menulis koran dengan nama samaran Gul Makai. Malala mengeluh karena tidak bisa piknik lagi sejak ada operasi militer. Malala dan keluarganya mengunjungi Mausoleum Pir Baba. Malala dan teman-temannya mendiskusikan rumor tentang kematian Maulana Shah Dauran. Nah, kira-kira dari urutan ini mana yang nomor 1 ya adik-adik? Iya, yang ini adik-adik dari 27 siswa yang ada di kelas Malala, tinggal 11 anak yang masuk sekolah. Ada pada teks bagian Sabtu 3 Januari. Kemudian yang kedua adalah, iya ini adik-adik, Malala mengeluh karena tidak bisa piknik lagi sejak ada operasi militer. Ini urutan kedua, ada pada bagian Minggu 4 Januari. Kemudian urutan yang ketiga adalah yang ini adik-adik. Taliban melarang gadis-gadis mengenakan pakaian warna-warni. Ini ada pada teks pada bagian Senin 5 Januari. Kemudian untuk yang nomor 4 adalah ini adik-adik. Malala dan keluarganya mengunjungi Mausoleum Pir Baba. Ada pada Rabu 7 Januari. Kemudian untuk urutan yang kelima, ini adik-adik. Malala dan teman-temannya mendiskusikan rumor tentang kematian Maulana Shah Dauran.
Ada pada teks Jumat 9 Januari. Kemudian, untuk yang keenam adalah yang ini adik-adik. Kepala sekolah tidak mengumumkan kapan sekolah akan dibuka kembali. Itu ada di bagian Rabu 14 Januari. Kemudian yang ketujuh adalah ini adik-adik. Malala menulis di koran dengan nama samaran Gul Makai. Itu ada pada bagian Kamis 15 Januari. Nah, kita masuki pada bagian selanjutnya, bahas bahasa. Blog adalah singkatan dari weblog, yaitu sebuah aplikasi di situs internet yang mempublikasikan catatan harian kita yang ditulis secara kronologis atau berurutan. Ada berbagai jenis blog. Blog pribadi bisa berisi pengalaman sehari-hari atau suatu gagasan dengan tema tertentu. Penulis blog disebut blogger atau narablog. Sebelum ada internet, orang-orang menulis catatan harian di buku jurnal atau diari. Apakah kalian bisa menyebutkan tokoh yang terkenal karena menulis catatan hariannya? Apakah kalian tertarik untuk menulis blog atau diari? Nah, adik-adik coba perhatikan gambar di bawah ini. Tentu kalian sudah kenal bukan dengan gambar ini? Ya benar, ini adalah gambar dari Raden Ajeng Kartini. Beliau suka menulis diarinya. Kemudian, di bawahnya ada Anne Frank. Anne Frank ini adalah seorang anak yang menulis diari tentang kekejaman peperangan yang terjadi di Jerman. Nah, melalui kegiatan menulis diari, biasanya seseorang menuliskan kata-kata mutiara. Contoh, perhatikan kata-kata mutiara berikut ini. Satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pena bisa mengubah dunia. Ini adalah perkataan dari atau catatan dari Malala Yousafzai. 1. Memahami kata-kata mutiara tokoh. Setiap tokoh biasanya mempunyai kata-kata mutiara atau memotivasi, atau yang memotivasi. Melalui kata-katanya, Malala menginspirasi banyak orang karena keberanian menentang Taliban. Selain menulis blog, Malala juga diwawancarai oleh televisi dan radio. Dia menyuarakan pendapatnya bahwa pendidikan sangat penting untuk anak-anak perempuan. Perhatikan kutipan dari kata-kata Malala berikut ini. Apakah kamu paham maknanya? Diskusikan dengan guru dan teman sekelas. Kata-kata mutiara Malala yang pertama adalah, aku lebih kuat daripada rasa takutku. Kemudian yang kedua, ayo kita mengambil buku dan pensil, senjata yang paling kuat di dunia. 3. Ketika di seluruh dunia bungkam, satu suara saja bisa menjadi kekuatan. Nah, adik-adik, silahkan tuliskan kata-kata mutiara dari Malala berikut ini ke dalam buku tugasmu. Kemudian, tulislah apa makna dari setiap kata-kata mutiara ini. Dan setelah itu, silahkan berdiskusi dengan teman sekelas kalian dan cocokkan apakah pendapat kalian sama. Nah, adik-adik, tokoh-tokoh besar dunia dikenal karena perbuatan dan perkataannya. Pernyataan yang mereka ucapkan sering dikenang karena mengandung makna yang penting. Pernyataan ini disebut kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara biasanya ditulis dalam kutipan langsung menggunakan tanda petik atau tanda kutip. 2. Kata-kata siapakah ini? Indonesia juga mempunyai tokoh-tokoh yang sangat peduli terhadap pendidikan. Beberapa di antaranya adalah Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Butet Manurung, pendiri Sekolah Rimba, yang mengenalkan pendidikan kepada anak-anak suku Rimba di Sumatera. Dapatkah kamu memasangkan kutipan-kutipan ini dengan tokoh yang mengucapkannya? Nah, kata-kata mutiara yang pertama adalah, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang sebagai guru. Nah, kata-kata mutiara ini adalah pernyataan seorang tokoh yang juga adalah pendiri Taman Siswa. Ya, betul adik-adik. Ini adalah pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua, hanya dengan pendidikan kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa. Kata-kata mutiara ini adalah pernyataan seorang tokoh pendidikan wanita dari Jawa Barat. Ya, ini adalah pernyataan dari Dewi Sartika.
Kemudian, yang ketiga adalah kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai kaum perempuan. Dan harus mendapat pendidikan yang cukup seperti kaum lelaki. Merupakan ungkapan terkenal seorang tokoh emansipasi wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Ya, betul sekali adik-adik. Kemudian, yang terakhir adalah pendidikan bukanlah proses pengasingan seseorang dari lingkungannya atau dari potensi alamiah dan bakat bawaannya. Ini merupakan pernyataan tokoh pegiat pendidikan bagi anak-anak suku asli, yaitu adalah dari Butet Manurung. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi pada bagian membaca, memeriksa, dan mendiskusikan foto. Setelah berkenalan dengan aktivis lingkungan Melati dan Isabel dari Indonesia, serta aktivis pendidikan Malala dari Pakistan, sekarang kita menuju ke Swedia untuk bertemu dengan Greta Thunberg. Remaja gigih dan berani yang aktif mengampanyekan isu-isu terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Buah dari kegigihannya tampak dalam kedua foto berikut ini. Foto pertama adalah ketika Greta pertama kali menyuarakan suaranya di parlemen Swedia pada tahun 2018. Foto kedua adalah demonstrasi 1 tahun setelahnya. Perubahan apa yang bisa kamu lihat? Diskusikan dengan guru dan teman sekelasmu. Nah, adik-adik, kalau kita melihat pada gambar tersebut, demonstrasi parlemen Swedia 2018, si Greta hanya sendirian saja adik-adik. Tetapi pada tahun 2019, Greta sudah memiliki pengikut yang banyak. Nah, mari kita berdiskusi, menyampaikan pendapat. Greta membolos sekolah setiap hari Jumat untuk menyerukan agar pemimpin dunia mengambil langkah untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Setuju atau tidak setujukah kalian dengan cara yang dilakukan oleh Greta dalam mengemukakan pendapat? Apabila kalian tinggal di kota yang sama dengan Greta, apakah kalian juga akan bergabung dengan kegiatan unjuk rasanya? Tentukan pendapat kalian, apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan cara Greta. Buatlah kelompok dengan teman-teman yang berpendapat sama. Setelah kelas terbagi dalam 2 kelompok besar, diskusikan alasan kalian, tulis hasilnya di papan tulis. Nah, adik-adik silahkan berdiskusi. Guru kalian akan memandu dari depan, yaitu saya setuju dengan cara Greta karena, atau saya tidak setuju dengan cara Greta karena. Contoh yang setuju adalah 1. Isu lingkungan sangat penting untuk masa depan. Kalau bumi semakin rusak, kita tidak bisa sekolah. Atau saya tidak setuju dengan cara Greta karena pendidikan sangat penting. Ada cara lain untuk menyampaikan pendapat tanpa membolos sekolah. Nah, silahkan isi kolom-kolom lainnya. Nah, adik-adik, menyimak transkrip pidato. Perhatikan baik-baik ketika guru membacakan teks transkrip pidato Greta ini. Catat kata-kata yang sulit. Transkrip pidato Greta Thunberg di KTT Aksi Iklim. Aktivis iklim Greta Thunberg, usia 16 tahun, berbicara di depan KTT Aksi Iklim di kota New York City hari Senin. Ini adalah terjemahan transkrip penuh pidato Greta, dimulai dengan responsnya ketika dia ditanya tentang pesan yang ingin dia sampaikan kepada pemimpin-pemimpin dunia. Pesan saya untuk Anda semua adalah, kami akan terus mengawasi Anda. Situasi ini salah. Tidak seharusnya saya berada di atas panggung ini. Seharusnya saya berada di sekolah, di suatu tempat di seberang samudera. Namun, Anda semua datang kepada kami anak-anak muda untuk menitipkan harapan. Beraninya Anda. Anda semua telah mencuri impian dan masa kecil saya dengan omong kosong. Namun, saya masih bisa dibilang beruntung. Orang-orang lain menderita dan sekarat. Seluruh ekosistem mulai runtuh. Kita berada di ambang kepunahan massal, dan Anda terus saja berbicara tentang uang dan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi. Beraninya Anda. Selama lebih dari 30 tahun, ilmu pengetahuan sudah sangat jelas. Beraninya Anda terus membuang muka dan datang kemari untuk mengatakan bahwa Anda sudah cukup berusaha, padahal masih belum ada kebijakan politik dan jalan keluar. Anda bilang Anda mendengar keluhan kami dan memahami gentingnya situasi ini. Namun,
Tak peduli betapa sedih dan marahnya saya saat ini, saya tidak percaya. Karena jika Anda benar-benar memahami situasi ini dan belum mengambil tindakan, berarti Anda semua sangat jahat, dan saya menolak berpikir demikian. Ide populer untuk mengurangi separuh emisi dalam 10 tahun hanya memberi kita 50% kesempatan bertahan di bawah 1,5 derajat Celcius dan risiko memulai reaksi yang tidak dapat diulang yang berada di luar kendali manusia. 50% mungkin angka yang bisa Anda terima, namun angka tersebut tidak termasuk tipping point, feedback loops, panas tambahan yang disembunyikan oleh polusi udara beracun atau aspek persamaan dan keadilan iklim. Mereka juga mengandalkan generasiku menghirup ratusan juta ton dari CO2 di udara dan teknologi yang bahkan belum ada. Jadi, angka 50% tidak dapat kami terima karena kamilah yang harus menanggung akibatnya. Untuk mendapat 67% kesempatan untuk berada 1,5 derajat Celcius lebih rendah dari angka pemanasan global, angka terbaik yang dapat diberikan IPCC adalah dunia punya 420 gigaton CO2 tertinggal yang harus dihilangkan pada 1 Januari 2018. Hari ini angka tersebut sudah turun menjadi di bawah 350. Beraninya Anda berpura-pura bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan dengan hidup seperti biasanya dan solusi teknologi. Dengan tingkat emisi saat ini, anggaran CO2 itu baru akan hilang dalam 8,5 tahun. Tidak akan ada jalan keluar atau rencana yang dipresentasikan dengan angka-angka tersebut hari ini karena angka-angka tersebut tidak nyaman dan Anda semua masih belum cukup dewasa untuk menyampaikan berita itu pada Anda. Berita itu apa adanya. Anda semua mengecewakan kami, tetapi anak-anak muda mulai memahami pengkhianatan Anda. Mata seluruh generasi muda, masa depan terpaku pada Anda. Dan jika Anda gagal melakukan sesuatu, kami tidak akan pernah memaafkan Anda. Anda tidak dapat lolos begitu saja. Di sini, saat ini, adalah saat kami menentukan batas dunia mulai tersadar dan perubahan telah dimulai, suka atau tidak. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi pada kegiatan menulis, yaitu menulis naskah pidato. Masih ingatkah dengan gagasan-gagasan yang kalian catat dalam peta pikiran untuk menanggulangi sampah plastik di awal bab ini? Kali ini kita akan menuliskan gagasan tersebut sebagai naskah pidato. Tujuan dari pidato ini adalah untuk mengajak teman-teman sekolah dan masyarakat umum agar menyetujui gagasan kalian dan mewujudkannya dalam aksi nyata. Supaya maksud pidato kalian tidak dapat diterima dengan baik, pilihlah kata dengan cermat, tidak bertele-tele, dan mencakup seluruh pokok gagasan kalian. Nah, adik-adik, berikut ini adalah contoh pidato. Namun, ada tips dalam menuliskan tips pidato yang baik. Gunakan kutipan dari tokoh inspiratif, agar pidato kalian bisa lebih menarik dan orang-orang semakin yakin dan mau mengikuti ide yang kalian sampaikan. Nah, perhatikan contoh pidato berikut ini. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Kita patut mensyukuri karunia hidup di bumi Indonesia yang mempunyai kekayaan alam melimpah ini. Namun, apakah kekayaan alam ini akan terus lestari? Kita semua pasti menginginkan agar tetap daya hidup aman, nyaman, bebas dari ancaman kerusakan alam. Apakah kebiasaan kita sehari-hari berakibat baik pada alam atau justru mengakibatkan kerusakan alam? Ada berbagai kebiasaan kecil sehari-hari yang bisa berdampak besar bagi kelestarian bumi. Salah satunya adalah pemakaian plastik. Coba kita hitung, berapa banyak plastik yang bertambah dalam timbunan sampah di rumah dalam satu hari? Padahal, plastik termasuk sampah yang sulit terurai sehingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Kita patut prihatin karena Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Akibatnya, menurut penelitian, banyak ikan yang dijual di pasar mengandung plastik di perutnya. Oleh karena itu, kita perlu mengurangi sampah plastik. Kita bisa membawa tas sendiri ketika berbelanja, sehingga kita tidak lagi memerlukan kantong plastik baru. Selain hemat plastik, kita juga bisa mendaur ulang sampah plastik. Contohnya, botol kemasan air mineral dapat dimanfaatkan sebagai pot tanaman. Plastik kemasan jajanan dapat dibentuk menjadi tas.
kantong plastik dapat dikreasikan menjadi hiasan dekoratif. Bukan tidak mungkin, dengan mengolah sampah plastik, kita bahkan bisa mendapatkan penghasilan. Dengan belajar sungguh-sungguh, berbagai kemungkinan yang lebih besar dapat kita wujudkan untuk mengurangi dampak negatif sampah. Kita patut berbangga atas upaya generasi emas Indonesia dalam hal ini. Di Kabupaten Bandung, Bali, bahan bakar minyak. Di Kabupaten Badung, Bali, bahan bakar minyak atau BBM dapat dihasilkan melalui pengolahan sampah. Di samping itu, di Surabaya, ada Surabaya Bus yang tiketnya dapat dibeli dengan menukarkan sampah plastik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat menggugah kesadaran kita semua untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa berarti besar bagi kelestarian bumi kita tercinta. Selamat pagi. Nah, adik-adik setelah mendengar kutipan naskah pidato tersebut, kalian pasti bisa menulis naskah pidato dengan argumen dan tata kalimat yang baik. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan struktur teks pidato berikut ini. 1. Salam pembuka. Contoh, selamat pagi, assalamualaikum, ataupun merdeka. Atau bisa menyampaikan salam kedaerahan seperti Horas, Om Swastiastu, dan sebagainya. 2. Pendahuluan. Berisi tema umum dari bahasa yang akan disampaikan. 3. Inti teks pidato berisi gagasan-gagasan yang ingin disampaikan. Nah, kalian bisa menuliskannya dalam bentuk ide-ide adik-adik. Misalnya ide 1, beserta argumen pendukungnya. Kemudian ide kedua, dan ide ketiga. Nah, inti teks pidato ini, pada inti teks pidato ini, ataupun pada ide-ide ini, kalian bisa tuliskan atau bisa kalian ambil kutipan-kutipan pernyataan kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh terkenal untuk bisa mendukung argumen atau pernyataan kalian. Kemudian yang keempat, penutup. Biasanya berisi kesimpulan dan bisa ditambahkan dengan ajakan. Kemudian yang kelima adalah salam penutup. Biasanya berisi ucapan terima kasih dan salam. Misalnya, selamat pagi, wassalamualaikum, merdeka. Nah, adik-adik, setelah teks pidatomu sudah jadi, bacakan di depan kelas. Usahakan untuk berpidato dengan semangat dan meyakinkan ya, agar tidak grogi kamu dapat menerapkan tips berikut ini. Adapun tips-tips berpidato yang baik bisa yang pertama adalah siapkan naskah. Kemudian, berlatih sebelum tampil. Dan yang ketiga, lakukan dengan percaya diri. Nah, adik-adik, dengan berpidato, kamu bisa mempresentasikan idemu dengan runut, menggunakan contoh-contoh untuk mendukung pendapatmu, dan menggunakan intonasi yang tepat. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.